Teknologi merupakan suatu hal yang mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman. Dalam pelaksanaannya, pendidikan dan teknologi saling berkaitan satu sama lain. Komputer merupakan salah satu produk perkembangan teknologi yang sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan. Komputer pertama kali digunakan di dunia pendidikan pada tahun 1980. Kemudian, pada tahun 1990, penggunaan komputer semakin marak karena memberikan dampak yang cukup besar dalam proses pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, komputer ini digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi atau ide-ide yang terkandung dalam pembelajaran kepada siswa. Komputer juga digunakan sebagai media untuk memudahkan siswa belajar mandiri, karena komputer dapat memuat komponen multimedia seperti teks, gambar, audio, animasi, dan video. Dalam beberapa mata pelajaran tertentu, komputer dapat membantu belajar menjadi lebih efektif. Komputer berperan besar dalam pembelajaran jika digunakan secara semestinya. Komputer dapat membantu pendidik dalam memudahkan pembelajaran, bahkan dapat memotivasi dan mengakselerasi belajar siswa. Komputer dijadikan sebagai kertas, pensil, buku, video, dan lain sebagainya. Teknologi komputer ini juga digunakan dalam proses pembelajaran seperti presentasi mengajar, akses informasi atau e-learning, dan pembuatan pembelajaran berbasis komputer. Proses pembelajaran sebelum teknologi banyak dilakukan dengan metode ceramah. Metode pembelajaran ceramah pada umumnya dilakukan oleh seorang guru dengan cara menjelaskan disertai dengan latihan atau tugas untuk dikerjakan oleh peserta didik. Siswa lebih difokuskan untuk mendengarkan penjelasan guru. Siswa juga lebih sering aktif dalam proses pembelajaran karena setelah guru menjelaskan suatu materi, selanjutnya siswa akan diberi suatu pertanyaan ataupun suatu proyek yang dikerjakan secara individu maupun kelompok. Pada saat guru menjelaskan, siswa diharuskan untuk mendengarkan, memahami, dan juga mencatat poin-poin penting yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Sumber belajar yang digunakan masih berasal dari buku teks dan sebagainya. Komputer sebagai salah satu media atau alat bantu proses pembelajaran di sekolah biasanya diletakkan di sebuah tempat yaitu lab komputer. Jumlah komputer yang ada di sekolah biasanya terbatas. Dengan kata lain, komputer di sekolah dapat digunakan oleh siswa secara bergantian. Meskipun jumlahnya terbatas dan tidak dapat digunakan kapan saja, namun keberadaan komputer di sekolah memberikan dampak cukup besar dalam proses pembelajaran. Siswa dapat menerima penjelasan dalam bentuk visualisasi gambar dan suara. Selain itu, keberadaan komputer membantu siswa dan guru untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi yang ada dengan tujuan menghindari penyalahgunaan teknologi. Awal mula perkembangan dan penggunaan smartphone dalam dunia pendidikan memang belum tahu secara pasti tahun penggunaannya. Namun, keberadaan smartphone atau gadget merupakan suatu hasil dari kemajuan teknologi yang seiring berjalannya waktu terus mengalami perkembangan dan keberadaannya sangat diperlukan bagi segala aspek kehidupan termasuk pendidikan. Dalam dunia pendidikan, handphone merupakan jenis alat komunikasi yang dapat membantu baik bagi seorang peserta didik maupun guru untuk berkomunikasi ataupun mengeksplorasi pengetahuan selain yang didapatkan dari buku, sehingga keberadaannya dapat menjadi media untuk menambah wawasan dan alat bantu belajar bagi peserta didik. Selain itu, terdapat fitur dalam smartphone yaitu internet yang memudahkan kegiatan pembelajaran yaitu untuk mengakses materi atau bahan pembelajaran. Fungsi dan penggunaan smartphone dalam dunia pendidikan adalah dapat membantu sebagai media untuk menyampaikan informasi pembelajaran. Selain itu,
Smartphone juga dapat menjadi solusi bagi guru dalam melakukan inovasi pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi lebih modern dan bermakna, yang dapat menjadikan peserta didik tidak mudah bosan dalam pembelajaran apabila dibandingkan dengan pembelajaran konvensional atau ceramah. Fitur-fitur yang tersedia dalam smartphone dapat membantu merangsang perasaan, pikiran, kemampuan, keterampilan, serta perhatian peserta didik yang dilakukan melalui proses komunikasi. Inilah yang dinamakan sebagai suatu media pembelajaran. Menurut Rogozikin 2012, dalam Ismanto dan kawan-kawan 2017, bahwa penggunaan smartphone dalam dunia pendidikan merupakan suatu bentuk penerapan media pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar lebih mendalam. Hal ini karena dengan menggunakan media pembelajaran berupa smartphone, peserta didik mampu untuk mengembangkan pembelajaran yang dilakukan melalui proses pencarian suatu informasi dalam pembelajaran di internet dan melatih keterampilan dalam melaksanakan kegiatan praktikum. Di akhir-akhir ini kan sering mendengar penggunaan teknologi dalam sebagai media pembelajaran. Salah satunya itu smartphone ya Pak. Tapi kan tidak berarti kemungkinan ada berbagai macam teknologi yang digunakan selain smartphone. Nah, untuk di SMA 16 Semarang sendiri Pak, itu teknologi yang digunakan itu apa saja Pak? Sebagai media pembelajaran. Bagi media ya? Ya. Untuk di SMA 16 yang sering saya terapkan dalam pembelajaran sejarah, kita gunakan beberapa media. Salah satunya smartphone tadi. Biasanya kita bikin produk-produk banyak juga dari smartphone, atau buat game-game juga smartphone. Produk misalkan kita pakai Canva itu buat desain PPT, gambar. Kadang juga kita ngedit video. Kalau pas role playing, biasanya kelas 11 ada project video, kita edit juga pakai HP, ada KineMaster, ada dan beberapa yang lain ya. Terus selain smartphone juga kadang website. Terus selain website, sosial media juga sering kita gunakan. Smartphone juga ya? Iya. Ya. Kalau yang selain smartphone, Pak? Selain smartphone, biasanya project-project yang kalau kertas itu masuk teknologi bukan ya? Ya, itu mungkin bukan teknologi yang ya, baru ya. Seperti komputer atau laptop itu ada Pak? Kalau lab, kita kadang lab. Misalkan ada materi museum virtual. Nah, itu kita akses juga pakai lab. Berarti itu ya Pak, anak-anak dibawa ke lab kemudian diminta untuk buka website. Nanti mereka mengamati museum virtual. Sekarang kan banyak museum virtual dari Nonggowarsito sampai Sangiran kan udah banyak yang virtual juga. Sudah lumayan banyak ya Pak di sini ya Pak. Nah, kalau gitu mungkin lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Sebelum mungkin penggunaan smartphone itu mungkin tidak seintensif sekarang ya Pak. Iya, betul. Sebelum penggunaan smartphone itu ada apa Pak? Sebelum ada smartphone. Sebelum smartphone, media yang bisa kita gunakan kertas, kardus, terus aktivitas-aktivitas yang tanpa banyak media yang digunakan. Jadi saya sedikit tertarik nih Pak. Jadi Pak Ulin menyebutkan tentang penggunaan kertas dan kardus itu dibuat apa Pak? Ada mind mapping, terus naik kardung biasanya buat miniatur, entah bangunan atau produk yang lain. Itu sih. Jadi proyeknya bentuknya itu ya Pak, seperti kerajinan mungkin ya? Kerajinan. Jangan miniatur candi, miniatur masjid. Itu kan kita bisa pakai kardus-kardus bekas itu. Kalau ngomong impactnya ya luar biasa, lebih efisien waktu dan minim kertas, terutama yang minim kertas ini. Ini kan era sekarang kalau bisa kan ya mengurangi penggunaan kertas kan. Nah, makanya di sini dari pembelajaran terus sampai penilaian itu udah mulai tanpa kertas. Digital berarti ya, digital Pak? Kayak
ujiannya sekarang udah nggak pakai kertas, pakainya ya smartphone itu. Pertanyaan yang terakhir ya Pak, penggunaan teknologi di pembelajaran itu kan benar-benar membantu sekali ya Pak. Betul. Manfaatnya Pak, benefitnya itu apa saja? Teknologi ya? Ya. Banyak sekali. Sekarang misalkan ya kita dulu full mau nampilin gambar, dulu harus nyetak dulu bawa gambar ke kelas. Sekarang kita cukup nyalain laptop, proyektor, sorot, jadi kita bisa nampilinnya langsung gitu kan, nggak perlu nyetak gambarnya dulu. Mau dengerin video nggak usah lanjut ke lab. Dulu multimedia kan ada yang buat video ya. Kalau sekarang di kelas bisa proyektor, ada speaker, jadi efisien. PPT mudah. Kalau ngumpulin tugas yang biasanya dulu hanya offline saja di kertas, di buku, sekarang bisa online. Pakai Google Form, pakai tadi quizzes, ada Kahoot dan yang lainnya. Lebih efisien, terutama itu sih menurut saya. Kalau gitu mungkin apa lagi ya Pak? Benefit dari penggunaan smartphone Pak dalam pembelajaran, keuntungannya itu kan kayak PPT, kemudian pengumpulan tugas itu kan secara umum ya Pak. Kemudian yang lebih spesifik lagi seperti penggunaan smartphone. Untuk smartphone ya, smartphone benefitnya satu memudahkan, mudah sekali. Karena semua sekarang kan bisa digenggam di smartphone ya. Ngumpulin tugas smartphone, mau posting di IG smartphone, mau tes smartphone, informasi smartphone, WA group, dan ada classroom dan yang lainnya. Berarti mungkin kalau mungkin saya simpulkan jadi lebih ke tesnya lebih mudah, kemudian pengumpulan tugas lebih mudah, kemudian dalam mencari informasi juga lebih mudah ya Pak. Kemudian untuk menghubungkan antara siswa dengan guru juga lebih mudah. Betul. Mungkin gadget membawa berbagai manfaat bagi siswa maupun guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Gadget memiliki fungsi untuk mendukung proses pembelajaran agar terlaksana secara efisien. Dalam pembelajaran, gadget memiliki berbagai fungsi. Gadget dapat digunakan sebagai media pembantu dalam menyajikan materi pembelajaran seperti video, teks, animasi, ataupun film. Selain itu, gadget juga dapat digunakan sebagai media penilaian menggunakan metode tes online ataupun kuis online. Berbagai aplikasi pembelajaran juga tersedia di gadget dan tentunya sangat mendukung proses pembelajaran di kelas. Penggunaan gadget di kelas ini menjadi sebuah terobosan baru agar pembelajaran terasa menyenangkan. sebelumnya perkenalan dulu, namanya siapa? Nama saya Lukman Ali Dari SMA 16. Oke, jadi mau langsung aja ya karena udah siang juga. Jadi mungkin langsung ke pertanyaan pertama. Pendapat kamu tentang penggunaan smartphone dalam pembelajaran itu gimana sih? Menyenangkan. Terus sekarang biasanya kamu itu menggunakan smartphone atau handphone itu biasanya buat pelajaran apa aja? Ya kalau disuruh sama guru. Udah pernah buat pelajaran apa aja? Pelajaran Yang paling sering? paling sering. Iya. Paling sering Apa yang paling dia? sejarah. Pelajaran sejarah. Berarti tadi ya lebih sering pakai handphone ya. Misalnya pakai smartphone itu pembelajaran jadi lebih menarik atau lebih asik gitu nggak? Lebih menarik. Lebih menarik ya berarti ya. Berarti bisa dibilang penggunaan smartphone itu mendukung ya buat pembelajaran sejarah. Ya mungkin itu dulu ya untuk siapa? Lukman Ali. Ya, dari saudara Lukman. Nama saya Angel Fabiana. Siapa? Angel Fabiana. Bisa dipanggil Angel. Berarti manggilnya D ya? D nggak apa ya? D Angel berarti ya. Tadi mungkin udah ke spoiler ya beberapa pertanyaannya ya. Untuk pertanyaan pertama, pendapat kamu mengenai penggunaan smartphone dalam pembelajaran itu gimana?
pendapat saya menggunakan smartphone, menggunakan handphone untuk pembelajaran itu sangat efektif ya Kak. Karena dimana kita bisa memanfaatkan Google untuk mencari sesuatu di sana dan kita juga bisa kayak bekerja sama dengan teman gitu. Dengan melalui handphone, apalagi waktu 2020 kemarin kita kan online ya Kak. Nah kita bisa memanfaatkan smartphone untuk hal tersebut. Oh, berarti pas itu ya, pas ada pandemi COVID ya. Jadi penggunaan smartphone itu pas pandemi COVID benar-benar membantu untuk proses pembelajaran. Pertanyaan kedua, itu penggunaan smartphone dalam pembelajaran itu menurut kamu menyenangkan nggak sih? Menyenangkan sekali tentunya dong. Menyenangkan sekali. Bisa dijelaskan nggak kayak yang disebut dengan menyenangkan dalam penggunaan smartphone itu kayak gimana? Ya seperti yang saya sebutkan tadi, penggunaan smartphone itu tuh sangat efektif ya Kak, karena kita bisa mengetahui sesuatu dari internet, bukan hanya dari buku lagi, bisa dari Google dan YouTube atau lain sebagainya. Terutama tadi kita habis memakai quizzes untuk pembelajaran tersebut. Nah jadi itu mengapa saya berbicara tuh menyenangkan gara-gara itu. Iya. Terus kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga. Biasanya kalian itu menggunakan smartphone itu untuk pelajaran apa aja sih? Hampir seluruh Kak. Oh, hampir seluruh. Iya, semuanya tuh menggunakan smartphone. Oh, kalau gitu bisa disebutin nggak untuk mata pelajaran yang paling sering menggunakan smartphone itu pelajaran apa? Tentunya sejarah. Waduh, pelajaran sejarah ya. Jadi memang mungkin di sekolah SMA Negeri 16 Semarang ini penggunaan smartphone dalam mata pelajaran sejarah itu benar-benar intensif banget ya. Iya, benar sekali. Kemudian lanjut ke pertanyaan keempat nih ya, yang terakhir. Dalam pembelajaran sejarah nih, penggunaan smartphone itu mendukung banget nggak sih? Tentunya mendukung sekali Kak. Gimana? Bisa dijelaskan nggak? Satu, kita bisa kan kalau di sejarah tuh, kalau di buku itu kan kurang komplit ya, dan kita tuh harus mengetahui tentang kerajaan-kerajaan dan lain-lain sebagainya, dan itu harus kompleks, kita harus tahu benar tentang isi kerajaan tersebut. Nah maka dari itu guru saya sebagai Pak Ulin tadi tuh untuk menggunakan smartphone itu kita bisa mengetahui tentang kerajaan-kerajaan tersebut melalui Google atau enggak YouTube gitu. Oh, mungkin nambah dikit lagi kan nggak apa ya? Jadi kalau untuk pembelajaran sejarah nih ya, itu kan paling sering katanya pembelajaran sejarah paling sering menggunakan smartphone. Itu biasanya ngapain aja? Maksudnya pengguna smartphone-nya itu digunakan untuk apa saja? Satu, penggunaan smartphone yang di pelajaran sejarah itu bisa digunakan untuk kayak kuis ya, terus kita bisa membuat video dari itu sejarah juga. Tadi kita bikin video gitu loh Pak. Oh, ada bikin video juga? Iya, kayak segini gitu. Kita tuh memperjelaskan dan membuat video dalam kelompok. Oh, jadi banyak banget ya ternyata penggunaan smartphone-nya dalam pembelajaran sejarah ya. Tidak dapat dipungkiri, kehadiran smartphone memiliki berbagai manfaat bagi siswa maupun guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Smartphone memiliki fungsi untuk mendukung proses pembelajaran agar terlaksana secara efisien. Smartphone mempermudah kegiatan belajar mengajar, mempermudah interaksi antar guru dengan siswanya, serta memberi wawasan relevan mengenai perkembangan teknologi. Manfaat smartphone di dalam pendidikan kepada siswa mampu memberikan motivasi belajar. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran, dalam proses belajar mengajar menjadi lebih efektif, aktif, dan menyenangkan. Dengan tuntutan zaman, guru dan siswa dapat menerapkan gadget sebagai tuntutan zaman, sehingga tidak mengalami gaptek atau gagap teknologi.